Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyati, calon guru penggerak dari Kabupaten Goa. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Koneksi antar materi ini saya buat dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana kesimpulan tentang apa yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang dapat mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis sumber daya serta memanfaatkannya secara optimal di sekolah. Ada 7 aset utama sekolah yang meliputi modal manusia, modal fisik, modal lingkungan alam, modal sosial, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Cara mengimplementasikannya di sekolah, di kelas, dan di masyarakat sekitar, kita dapat menggunakan beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan aset yang dimiliki, kemudian menyusun rencana program dan mensosialisasikannya kepada seluruh warga sekolah, berkolaborasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, melakukan refleksi, pengembangan, dan melakukan rencana perbaikan. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Pengelolaan sumber daya yang tepat dengan menggunakan pendekatan berbasis aset akan membawa perubahan yang besar dalam pembelajaran. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan mengoptimalkan potensi dari aset yang dimiliki, serta mampu mengorganisasikan kompetensi dan kekuatan aset yang ada. Ketika hal-hal tersebut dapat terwujud, maka pembelajaran di kelas akan lebih berkualitas. Bagaimana keterkaitan atau hubungan materi pengelolaan sumber daya dengan materi-materi sebelumnya? Yang pertama, hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bahwa seorang guru harus dapat mengelola kekuatan yang dimiliki oleh murid dengan baik agar potensi yang dimiliki murid dapat berkembang secara optimal. Hal ini erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan merupakan proses menuntun anak agar dapat berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya. Hubungan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu untuk mengelola sumber daya dengan baik, maka seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan nilai-nilai yang dimilikinya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya. Kaitan dengan visi guru penggerak, yaitu visi yang dimiliki oleh seorang guru penggerak dapat diwujudkan atau tercapai jika sumber daya yang dimiliki dapat dipetakan dengan sebaik-baiknya. Pemetaan 7 aset utama yang dimiliki di sekolah dapat dioptimalkan melalui pendekatan Bagja. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sangat erat kaitannya dengan budaya positif, di mana pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset mendukung terwujudnya budaya-budaya positif di sekolah. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya juga sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang pemimpin pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu upaya untuk mengelola kekuatan murid sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Pengembangan kompetensi sosial dan emosional dapat mendukung pemetaan aset atau kekuatan di sekolah. Pengelolaan sumber daya juga sangat erat kaitannya dengan coaching, di mana coaching merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam melejitkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya yang ada di sekolah. Pemetaan kekuatan dengan pendekatan berbasis aset dapat dioptimalkan melalui proses coaching. Pengelolaan sumber daya sangat berhubungan erat dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Situasi dilema etika yang dihadapi oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, serta pemikiran apa yang sudah berubah? Sebelum saya mengikuti pelatihan, saya cenderung berpikir berbasis masalah, kemudian mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis kekurangan, sehingga cenderung merasa pesimis. Setelah saya mengikuti pelatihan, mindset yang saya miliki sudah berubah, sehingga saya berpikir berbasis kekuatan, kemudian dapat mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset. Dan setelah itu saya merasa optimis dengan segala kekuatan dan kelebihan yang dimiliki.